Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel Misteri Sumatera 01 dan kita masih membicara tentang Minangkabau dan sejarah masa lalunya, di mana judul hari ini adalah Tanah Bertuah, Darah Bersyahadat, Sinkretisme Sakral Minangkabau. Selamat datang di kanal ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang tidak banyak disingkap dalam pelajaran sejarah formal, yakni sisi sakral dan sinkretis dari kebudayaan Minangkabau. Judul kita, Tanah Bertuah, Darah Bersyahadat, merangkum dua kutub yang tampaknya bertolak belakang, spiritualitas lokal dan Islam, tapi di Minangkabau keduanya menyatu dalam adat, dalam darah, dan dalam roh nagari. Pertama, Tanah Bertuah. Minangkabau sejak dulu dikenal sebagai Tanah Bertuah, bukan hanya karena keindahannya, tapi karena tanah ini diyakini memiliki kekuatan sakral. Dalam kepercayaan lokal, setiap jengkal tanah menyimpan jejak pengorbanan, tapak leluhur, dan energi gaib yang dijaga melalui adat. Konsep tanah bertuah juga berkaitan dengan pemilihan lokasi rumah gadang, tapian mandi, dan batu-batu tua yang tidak boleh digeser sembarangan. Bahkan hutan tertentu dijaga karena diyakini tempat roh tinggal. Bagian 2, Darah Bersyahadat. Setelah Islam datang, tanah ini tidak menolak, tapi menyerapnya perlahan dan mengintegrasikan nilai-nilai baru ke dalam kerangka adat. Maka muncullah adagium terkenal, adat bak sandi syarak, syarak bak sandi kitabullah. Adat Minang tidak mati oleh Islam, tapi justru menemukan jiwa barunya. Ritual pelantikan penghulu misalnya tidak hanya disaksikan oleh Nini Mama, tapi juga dibacakan doa-doa Islami. Darah simbolik masih diteteskan dalam bentuk adat, tapi diiringi oleh kalimat syahadat sebagai penegasan keislaman. Bagian 3, sinkretisme sakral. Di sini kita masuk ke inti, sinkretisme sakral. Tantrik dan animisme lokal tidak hilang, tapi bersembunyi dalam lambang dan ritual adat. Misalnya, beberapa wilayah Minang masih menyimpan praktik tampek tumpahan darah saat membangun rumah atau membuka lahan, sebuah jejak lama dari persembahan pada roh tanah. Jejak tantrik ini juga terlihat dalam pola-pola kain, ukiran rumah gadang, dan mantra adat. Bahkan posisi tubuh penghulu saat dilantik bisa ditafsirkan sebagai bentuk ritual transisi gaib yang dulunya bersifat tantrik kini dibalut doa-doa Islam. Dalam pesta adat, roh leluhur masih diundang secara simbolik dengan pembacaan surah dan silsilah. Di balik itu ada jejak komunikasi dengan dunia halus. Ini bukan kontradiksi, tapi jalinan. Islam dan adat bukan dua kutub yang bersaing, tapi dua lapisan realitas yang bersinergi. Sebagai penutup, jadi ketika kita menyebut tanah Minang sebagai tanah bertuah, itu bukan sekedar metafora puitis. Ia adalah ruang sakral tempat darah dan syahadat berpadu. Sinkretisme ini bukan kelemahan, tapi kekuatan budaya, kemampuan menyatukan langit dan bumi, roh dan kitab, adat dan tauhid. Di zaman yang serba modern, penting untuk menoleh ke belakang, bukan untuk mundur, tapi untuk melangkah dengan akar. Karena hanya dengan mengenal darah dan tanah kita bisa berjalan dengan jiwa yang utuh. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini jika menurutmu penting. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.